Biasanya pengambilan ini sekitar 400 sampai 600 cc untuk setiap orangnya. Nah, pasien itu membutuhkannya biasanya 2 kali 200 cc. Jadi untuk satu pendonor itu bisa untuk satu orang pasien. Nanti kalau pasien itu sudah agak membaik, ini tergantung dokternya apakah perlu penambahan lagi atau cukup dengan 2 kantong yang isinya satunya 200 cc. Nervous ya, tertegang tadi. Agak tegang. Pastinya agak tegang. Tegangan karena tadinya saya urutan kedua. Siapa aja tuh? Ini berapa sesi lagi? Oh, masih 400 cc ya Allah. Santai aja, anak ekstrim ya. Oh, berapa? 3 orang. Oh, jadi Ini kita ambil trombon. kegiatan hari ini sebenarnya tidak lanjut dari hasil screening batch 3 di PDAM Tirta Pakuan tanggal 13 Maret 2021. Waktu itu ada sekitar 24 penyintas yang ikutan screening donor plasma. Terus dari 24 ternyata hasil wawancara dokter itu yang diizinkan untuk diambil sampelnya itu 18 orang ini kemudian diuji sampel oleh UTD Darah Cibinong, Kabupaten Bogor, dan dari 18 ternyata 14 yang lolos seleksi untuk diambil plasma. Kemudian dari 14 orang itu sebagian besar 10 orang sudah diambil plasmanya di UTD Cibinong, dan kebetulan hari ini karena ternyata di antara daftar 14 orang itu ada salah satunya adalah Pak Wali Kota Anggi Maharia. Pak Wali bersedia diambil plasmanya karena itu memang kita agendakan di Balai Kota ini gitu, untuk pengambilan plasma beliau, dan beserta 3 orang yang lain juga yang belum diambil plasmanya di UTD Cibinong gitu. Tapi ada bedanya nggak Kang antara diambil donor darah dengan plasma yang seperti ini? Rasanya? Rasanya sebenarnya lebih nyaman ya, cepat gitu ya, ngambilnya itu cepat gitu untuk ini ya. Dan terus ketika dibalikin itu memang agak set, cuma tadi agak sedikit tanda kutip insiden. Yeah. Mungkin yang pertama saya makan siangnya tadi cuma susu dan mie gitu, mie ayam ya. Karena tadi berpikir masih kenyang gitu. Yeah. Ternyata pada saat pengambilan sesi pertama itu diambil set darah, terus diambil plasmanya, darah merahnya kan dibalikin lagi, tiba-tiba saya pusing gitu, pusing, gelap, semuanya berbayang gitu ya. Sebelum kirain saya ada apa nih gitu gini. Tadi agak tertunda sekitar 15 menit, yang seharusnya selesai 30 sampai 45 menit. Saya tadi menghabiskan waktu 72 menit karena ada jeda tadi 15 menit. Ada insiden kecil itu gitu. Jadi tiba-tiba semuanya gelap gitu. Dan Kang Ara ini termasuk salah satu penyintas sebenarnya lebih dari golden age ya? Betul. Saya Pak Wali termasuk penyintas yang lewat masa, kalau menurut PMI itu golden age, periode emasnya gitu ya. Periode emas penyintas itu 3 bulan kan. Setelah sembuh katanya antibodinya masih bagus. Tapi ternyata begitu tahu titer Pak Wali juga masih bagus gitu ya, dan bisa ikut screening, saya menawarkan ke PMI, saya juga boleh deh diikutin screening, siapa tahu titer saya juga masih bagus, karena sembuhnya juga artinya mungkin sumber virusnya juga sama dengan Pak Wali gitu. Dan ternyata hasil screening menunjukkan saya juga masih bagus, jadi diikut juga diambil sampelnya. Walaupun alhamdulillah tren pertumbuhan pasien COVID-19 di Kota Bogor kan cenderung turun ya. Di RSUD juga hanya 29 bed yang sekarang terisi, tapi bukan berarti masalah kebutuhan plasma ini juga selesai, karena sampai tadi pagi pun saya masih menerima WA
di grup WA temanku ada kebutuhan darah golongan A di RSUD gitu kan, berarti pasiennya di ruang ICU. Artinya permintaan plasma itu terus ada gitu. Jadi untuk para penyintas yang memang sudah dinyatakan sembuh, mari berkesempatan melakukan screening ke UTD PMI Cibinong, atau nanti tanggal 10 April kami bersama Radar Bogor mengadakan kembali screening donor plasma di DPRD Kota Bogor. Jadi ayo datang untuk melakukan screening.